Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Fatimah Zahra, Muhammad Afif Gunawan, dan saya sendiri, Salman Bukhari, yang akan mempresentasikan materi tentang segi 4, segitiga, dan teorema Pythagoras. Langsung ke materi. Yang pertama yaitu segi 4 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu segi 4. Segi 4 adalah poligon bidang yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Adapun jenis-jenis segi 4 yaitu 1 persegi, 2 persegi panjang, 3 jajar genjang, 4 trapesium, 5 belah ketupat, dan 6 layang-layang. Materi berikutnya yaitu sifat-sifat segi 4. Yang pertama adalah persegi yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4. Dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Keempat sisinya sama panjang, AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Sisi yang berhadapan sejajar, AB sejajar dengan CD, dan BC sejajar dengan AD. Tiap-tiap sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat. Diagonal-diagonalnya sama panjang, BD sama dengan AC. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Yang kedua adalah persegi panjang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 2 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Sisi yang berhadapan sama panjang, AB sama dengan DC, dan AD sama dengan BC. Sisi yang berhadapan sejajar, AB sejajar dengan DC, dan AD sejajar dengan BC. Tiap-tiap sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, sama dengan 90 derajat. Diagonal-diagonalnya sama panjang, AC sama dengan BD. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Yang ketiga yaitu jajar genjang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. AB sama dengan DC, dan AB sejajar dengan DC. AD sama dengan BC, dan AD sejajar dengan BC. Sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Dua sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat atau saling berpelurus. Sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut C ditambah sudut D sama dengan sudut D ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Jumlah semua sudutnya sama dengan 360 derajat. Diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian sama besar. Kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah titik P dan saling membagi dua sama panjang. AP sama dengan PC dan BP sama dengan PD. Yang keempat yaitu trapesium yang memiliki sifat-sifat diantaranya adalah memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar, AB sejajar dengan DC. Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Trapesium dibagi menjadi dua, yaitu trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku, yang memiliki sifat-sifat diantaranya adalah trapesium sama kaki. Dua sudut alas sama besar, sudut P sama dengan sudut Q. Dua sudut pada sisi atas sama besar, sudut S sama dengan sudut R. Dua diagonal sama panjang. Trapesium siku-siku memiliki tepat dua sudut siku-siku, sudut A dan sudut D. Nomor 5 adalah belah ketupat yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA.
dan AB sejajar dengan DC dan BC sejajar dengan AD. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang. AC sama dengan BD dan AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Yang terakhir adalah layang-layang yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Dua diagonalnya saling tegak lurus dan yang satu membagi dua yang lain sama panjang. AC tegak lurus BD dan AT sama dengan TC. Memiliki pasangan sudut yang berhadapan sama besar. Sudut BAD sama dengan sudut BCD. Memiliki sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar. Sudut ADB sama dengan sudut BDC dan sudut ABD sama dengan sudut CBD. Baik, kita lanjutkan ke materi 2, yaitu tentang segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Segitiga biasanya dilambangkan dengan yang digambarkan. Kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Berdasarkan panjang sisinya, jenis-jenis segitiga ada 3. Yang pertama, segitiga sama sisi. Yang kedua, segitiga sama kaki. Dan yang ketiga, segitiga sembarang. Berdasarkan besar sudutnya, jenis-jenis segitiga ada 3. Yang pertama, segitiga siku-siku. Yang kedua, segitiga lancip. Dan yang ketiga, segitiga tumpul. Bisa dilihat gambar setiap jenis segitiga. Oke, lanjut. Kita ke sifat-sifat segitiga. Yang pertama, segitiga sama sisi. Mempunyai sifat-sifat diantaranya yaitu ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, sudut-sudutnya sama besar, masing-masing 60 derajat, mempunyai 3 sumbu simetri yang berpotongan tepat di satu titik, dan dapat ditempelkan pada bingkainya tepat dalam 6 cara. Yang kedua, segitiga sama kaki. Ya, sifat-sifatnya diantaranya 2 buah sisinya sama panjang, mempunyai 2 buah sudut sama besar, mempunyai sebuah sumbu simetri, dapat ditempatkan pada bingkainya tepat dalam 2 cara. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, segitiga sembarang. Mempunyai sifat-sifat diantaranya panjang ketiga sisinya berlainan. Yang kedua, besar ketiga sudutnya tidak sama. Yang keempat, segitiga siku-siku mempunyai sifat-sifat diantaranya dengan salah satu sudutnya 90 derajat, mempunyai 2 sisi yang saling tegak lurus, dan mempunyai simetri lipat dan simetri putar. Yang kelima, segitiga lancip. Mempunyai sifat diantaranya dengan ketiga sudutnya lancip antara 0 derajat dan 90 derajat, dan berjumlah sudutnya 180 derajat. Kemudian, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan C adalah sisi terpanjang. Yang keenam, segitiga tumpul. Mempunyai sifat diantaranya dengan salah satu sudutnya tumpul 90 derajat kurang dari alfa kurang dari 180 derajat, atau diantara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan C adalah sisi terpanjang. Selanjutnya, materi ketiga Pitagoras akan disampaikan oleh saudari Zahro. Baik, selanjutnya adalah materi Pitagoras. Teorema Pitagoras dapat dinyatakan pada sembarang segitiga siku-siku kuadran panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadran panjang sisi-sisi yang lain. Nah, didapat rumus Pitagoras adalah kesamaan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Mari kita buktikan teorema Pitagoras. Dengan cara yang pertama,
Dilihat dari gambar, persegi besar dengan panjang sisi A ditambah B terdiri dari persegi kecil dengan sisi C dan 4 segitiga kongruen. Sehingga A ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 ditambah 4 kali 1/2 dikali A dikali B. Itu pemfaktorannya A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah 2AB sama dengan C pangkat 2 ditambah 2AB. Nah, untuk bisa menemukan rumus yang pertama itu, kita bisa mengurangi kedua ruas dengan 2AB, sehingga diperoleh A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Terbukti ya pada rumus cara yang pertama. Kita ubah cara yang kedua. Cara yang kedua, dari gambar kita mengubah posisi gambarnya yang menjadi banyak warna. Nah, keempat segitiga di atas itu tidak mengalami perubahan ukuran, hanya posisi yang berubah. Jadi bisa dipastikan bahwa luas persegi warna merah sama juga dengan luas yang persegi warna hijau. Begitu juga persegi yang berwarna biru. Dilihat dari gambar juga kita bisa menemukan rumus A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi terbukti. Kita bisa menemukan ada soal yang bentuknya itu adalah akar-akaran. Nah, rumusnya itu didapat dengan rumus yang umum biasa kita gunakan itu. Rumus cara lainnya yang menggunakan akar bisa dipahami ya. Dari slide ini ada X pangkat 2 sama dengan A akar M pangkat 2 ditambah A akar N pangkat 2. Nah, kita peroleh X pangkat 2 sama dengan A pangkat 2M ditambah A pangkat 2M. Kalau akar-akaran kan dipangkatin jadi nggak akar lagi ya, jadi hilang akarnya. Lalu dari hasil itu kita sederhanakan lagi dengan X pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dalam kurung M ditambah N. Untuk merubah X tidak menjadi pangkat 2, kita pindah ruaskan, yaitu menjadi akar A pangkat 2 dikali M tambah N. Karena A pangkat 2 itu kita bisa mengeluarkan jadi X sama dengan A akar M ditambah N. Ada contoh soal di samping, bisa dipahami ya. Terima kasih. Alhamdulillah, materi sudah kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam video ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.